Anak pandai, anak pintar tidak turun dari langit, tapi dibangun, dibentuk. Paling enggak itulah yang saya bisa simpulkan dari kasus anak saya sendiri. Nomor 2, Benaya Kristo. Ketika tahun lalu dia berangkat ke Singapura karena dia mendapat beasiswa, ya, program semacam yang namanya ASEAN Scholarship. Ini membuat banyak orang terkejut atau kaget, ya. Kenapa Benaya bisa mendapat? Nah, kenapa orang kaget? Karena waktu Benaya kelas 1, kelas 2 SD dia pernah bermasalah, ya, sehingga nilainya 45, 45, 6, 5 lagi. Karena dia tidak mau menulis secara radikal, ya. Jadi kalau ulangan, melingkari dia jawab, tapi kalau menulis dia nggak mau jawab. Bukan hanya nggak mau nulis, tapi juga dia nggak bisa bangun, main game melulu. Jadi nilai akademiknya betul-betul sangat parah. Lalu saya istri membawa Benaya ini ke psikolog dan kami menjadi pasien, gitu ya, karena anak hampir-hampir nggak naik kelas. Nah, dari kasus inilah kami belajar beberapa prinsip hidup yang saya harap menjadi inspirasi bagi orang tua yang lain. Jadi kenapa anak kami bermasalah? Pertama, dia masalahnya mulai muncul karena adiknya lahir, ya, dan tentu dengan kelahiran adik ini, terutama istri, kami orang tua lebih perhatian kepada adiknya sehingga dia ada semacam kecemburuan. Maka anak bermasalah sebenarnya kan orang tuanya bermasalah, ya. Kami lahir tanpa pengalaman sebagai orang tua, ya. Jadi kami anggap kami nggak ada masalah, kami merasa baik-baik saja, tapi ternyata sikap kami kurang adil. Makanya setelah kami konseling, kami harus berbagi waktu, ya. Misalnya istri dengan anak paling kecil, maka saya dengan anak nomor 2, ya. Dari hasil konseling itu juga kami akhirnya menyadari, ya, karena sering orang bermasalah itu tidak sadar kalau dirinya bermasalah. Kami berpikir bahwa kami sibuk ke sana kemari, maka itu bisa kami gantikan, ya, dengan kualitas, ya. Kami secara kuantitas tidak banyak waktu untuk anak. Kami berpikir kami bisa gantikan dengan kualitas yang baik bersama dengan anak. Nah, ternyata dari hasil konseling itu kami disarankan bahwa untuk kualitas yang bagus juga butuh kuantitas yang cukup. Artinya pendampingan orang tua terhadap anak. Karena itu kami tidak boleh pergi berdua. Jadi kalau saya pergi, istri di rumah. Maka salah satu kami harus ada di rumah bersama dengan anak-anak. Nah, melalui pendampingan yang lebih sering, lalu kami lebih adil kepada semua anak, maka anak mulai merasa aman. Ketika anak merasa kasih sayang yang cukup dan merasa aman, maka kecerdasannya meningkat. Ini juga kami baru ketahui setelah anak kami bermasalah. Jadi ketika kami ketemu seorang psikolog namanya Dr. Herianti, dan dia punya disertasi untuk doktornya adalah mengenai kecerdasan anak usia dini. Jadi ketika anak merasa aman, maka dia akan lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan. Tapi kalau anak tidak merasa aman karena kasih sayang yang kurang, perhatian yang kurang, maka dia lebih sibuk menangani masalah hatinya, ya. Dia sibuk dengan PT-nya, dia sibuk dengan masalah kejiwaannya, maka dia tidak berani mengeksplorasikan fungsi kecerdasan. Kalau anak merasa aman, juga ada serotonin yang banyak yang diproduksi oleh hormon di otaknya, dan itu membuat otak optimal. Jadi ternyata, ya, sikap orang tua, kasih sayang orang tua, perhatian orang tua sangat berdampak pada kecerdasan anak. Paling tidak itu yang kami alami ketika anak kami bermasalah. Dan hari ini anak-anak kami berprestasi. Anak yang pertama sudah berangkat duluan mendapat beasiswa ke Singapura. Anak kedua pergi berangkat. Anak nomor 3 sekarang dalam persiapan untuk supaya tahun depan bisa ikut kompetisi ASEAN Scholarship. Maka semakin banyak orang bertanya, kok anak bapak ketiganya luar biasa? Dan saya mau katakan, anak luar biasa, anak pandai tidak turun dari langit. Anak-anak kami pun anak-anak normal yang pernah bermasalah, yang pernah punya nilai akademik jelek. Tapi kami orang tua percaya bahwa anak pandai, anak pintar tidak turun dari langit, tapi dibangun dalam satu keluarga sebagai lingkungan dengan dorongan motivasi dan juga dengan kuantitas yang cukup bersama-sama pendampingan dengan anak. Para orang tua, saya percaya Anda mendapat inspirasi hari ini untuk membangun generasi yang lebih baik, lebih bijaksana. Salam sukses luar biasa.